Jadi Bella, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih undangannya. Saat itu aku mau nobar sama temenku perempuan, single juga. Oh. Ya, kenapa saya berpindah keyakinan? Saya lahir, tumbuh, besar, dididik oleh seorang perwira. Kok saya yakin ya kepada setiap pribadi, Tuhan, Allah itu punya jalan yang berbeda. Seorang istri menurut saya itu memang juga harus punya kemampuan untuk mandiri ya. Terutama dalam hal ekonomi. Banyak sekali potensi yang bisa dilakukan di sana gitu. Dan yang saya harus akui, wanita-wanita Sulawesi itu lebih berani. Kalau di dalam organisasi Persit Kartika Chandra Kirana, Dharma Pertiwi ya, itu lengkap, semua ada. Semua ada wadahnya. Kita mencari, kita menggalang mereka, kita menyatukan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Dan seperti yang aku bilang, hari ini aku happy banget ketemu sama ini pemain lawas ya. Lumayan. Selawas gue. Iya, lumayan lawas banget. Iya, enggak lah. Tapi dibanding kita sekarang. Oh iya. Ya. Tapi kita satu alma mater. Ya. Di mana? Mungkin Ibu Vena duluan ya dari saya. Waktu itu saya masih sibuk ke sekolah. Bukan yang di Trisakti kan kita. Ya, Trisakti kita bareng kuliah bareng. Fakultas Ya, Ekonomi. Bareng siapa? Indira. Ya kan, siapa lagi? Banyak, Marni Zumarnis. Oh iya. Ya. Pokoknya nih orang-orang beberapa. jadul akan aku keluarkan lagi. Jadi Bella, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih undangannya. Ini Ibu Persit yang nggak pernah sombong. Dari zaman dahulu sampai sekarang tetap apa ya namanya sumringah. Waduh. Jadi kenapa nih kok tiba-tiba potong rambut? Jadi kemarin itu memanfaatkan momen aja kan. Saya kan sering banget bersanggul ya. Oh iya. Pakai iya, sanggul bener. itu hampir sudah sering sekali. Nah lama-lama kan kita juga aduh nih mumpung lagi pandemi yang kita nggak tahu kapan. Jadi begitu kemarin 8 bulan langsung saya potong pendek. Ini udah panjang. Iya. Jadi langsung pendek. supaya awet muda. Bukan. Sebenarnya bukan itu, walaupun ingin dianggap begitu. Tapi ya. muda loh, dari dulu Bella nggak berubah. Matanya tetap, ya kan Bella kan kelebihannya. Coba bintang iklan apa Lux ya? Iya. Tahun 2000 sampai 2002. Tuh. Iklannya banyak Lumayan. banget. Iklan banyak banget sih memang kan? dulu ya, kenapa sekarang nggak ada? Jadi Saya kalau juga udah bertanya mama kenapa ada gua. iklan. Iya, tapi benar ya, zaman dulu kita tuh kayaknya Iya. kalau jadi bintang iklan tuh selected banget. Selektif banget, terus kita pakai casting juga. Iya, Biarpun sudah jadi model, sudah model remaja, dari anak-anak udah model kita ya. Tetap aja kita casting. Iya. Casting itu bisa 1 jam, 2 jam gitu. Itu nunggunya aja, belum castingnya. Jadi benar-benar yang namanya seorang Bella Safira nih guys, yang namanya di dunia entertainment berarti berapa tahun ya? Lumayan sih. Kalau aku dari model dari remaja tuh sebenarnya udah lama ya, dari tahun 8485. Oh, lebih Itu dulu Bella duluan. dong. Oh, Karena aku dulu, nah ini lucu. Jadi si produsen sabun tersebut itu dulu juga sudah lama sebenarnya kenal sama aku dari aku kecil. Tapi kan advertising berganti-berganti ya, orangnya berganti-ganti. Dulu aku tuh pernah iklan buat mereka juga saat aku usianya masih 12 tahun atau 13 tahun. Banyak tuh, ada iklan mobil, ada iklan tepung roti, kalender segala macem deh, masih anak-anak banget. Iya. Oh, jadi memang dari awal itu model iklan dulu. Model iklan dulu. Terus waktu itu apa ya yang bikin langsung namanya Bella Safira melejit tuh apa ya? Iklan Lux kah atau sinetron? Sinetron. Oke. Jadi ada sinetron sebelum Dewi Fortuna. Waktu itu saya syuting itu sama Mbak Ayu Azari. Sama Ayu Azari itu teman baik juga. Kita syuting dari 97 sampai 98 ya. Nah itu sinetron, saya tuh antagonis. Oh,
lucu deh. Oh, iya? Antagonis, tapi antagonisnya itu bukan yang membuat orang jadi benci, jadi kesel, tapi justru orang tuh jadi penasaran gitu. Apa sih sinetron? Judulnya Di Antara Dua Pilihan. Oh iya, Sama Jeremy Thomas. Iya, itu Multivision bukan? Itu Multivision. Iya, benar-benar. Iya. Oh gitu. Jadi sebenarnya aku sih harus patut berterima kasih juga ya sama Ayu Azhari di kesempatan ini, karena Ayu yang membawa Bella gitu. Iya. Sebelumnya aku udah syuting sama Ayu untuk produksi lain ya, Star Vision kalau nggak salah waktu itu. Terus Ayu bilang, aku susah nih dapat temen yang klop gitu, yang ngeklik, yang TikToknya cepet gitu. Udah dari zaman kita kapan dia mungkin udah bintang film duluan. Jadi setelah ada Bella dia langsung ngerasa ini lawan main gue. Dia memang yang sebut nama saya gitu ke Pak Ram Punjabi. Pokoknya Pak Ram, saya maunya Bella karena kita udah klik, udah TikTok ngomongnya TikToknya cepet gitu, udah klop, udah ini. Oh iya katanya, jadi kaget. Padahal saya sebelumnya sudah pernah casting sama Multivision. Nah, terus karena saya masih kontrak dengan produksi lain, akhirnya satu saat dipanggil lah ya. Jadilah sinetron ini. Dan sinetron itu lucunya banyak penggemar saudara-saudara kita TKI yang di luar negeri. Ya ampun. Iya. Apa ceritanya apa sih? Ceritanya tentang Jeremy Thomas itu diperbutkan oleh Bella saya dan Ayu. Tapi ini yang ngerebut pasti ya. Saya justru pacarnya. Jadi ceritanya Jeremy itu jadi naksir Ayu karena kelakuan saya itu jadi hedonis, materialistis. Wow. Jadi kalau sekarang namanya panjat sosial. Oh, pansos. Iya, kalau sekarang tuh namanya tipe-tipe cewek panjat sosial. Itulah peran saya dulu, Widya namanya. Jadi si Widya inilah yang membawa saya menjadi Dewi Fortuna. Gitu ceritanya. Berarti Dewi Fortuna perannya protagonis. Protagonis langsung, karena itu pihak dari televisi sendiri, broadcast, iklan-iklan yang memang minta supaya jangan dikasih antagonis lagi deh gitu. Sebetulnya mukanya itu sangat kemayu ya guys ya. Dan ketawa mulu, nggak mungkin ya marah-marah mulu meskipun matanya gede ya. Jadi Bella, ini kan boleh dibilang 8 tahun ya, pensiun dari dunia entertainment. 10 tahun sebenarnya, sebentar ya, sebenarnya hampir 10 ya. Karena 10. saya syuting terakhir itu film layar lebar di 2010. 2010 saya syuting layar lebar, judulnya Arisan Brondong. Itu film komedi banget ya, komedi abis yang sebelumnya saya nggak pernah lakukan gitu. Makanya nonton deh guys, nonton tuh di YouTube. Apa lucu namanya tadi? Arisan Brondong. Wow, itu film Arisan lucu Brondong, banget ya. tuh. Tapi mungkin aku nggak terlalu promoin lagi karena perannya udah beda banget. Ya tapi itu sebuah peran, memang kita harus totalitas, dan salah satu yang menjadi ini saya dulu ya gitu, kalau membawakan peran itu ya totalitas gitu, nggak mikir uang mungkin itu akan mengikuti lah, jadi itu kedua lah, bukan uangnya dulu yang saya lihat gitu, tapi menarik nggak gitu. Tapi aku percaya ya, karena seorang Bella Safira itu terkenal orangnya tuh smart banget. Terakhir aku ketemu, kita tuh yang inget nggak habis bom Bali? Ya, kita ke Bali. Kita ke Bali 9 hari setelah bom Bali. Itu kayaknya masih ini deh. Masih deket banget ya. Nah itu terakhir aku ngelihat seorang Bella yang masih single. Single terus sih. Setelah itu single terus sampai lama. Sampai ketemu sama si jodoh. Gitu? Iya. Jadi single berapa lama sampai ketemu? Lama ya, sempet lah ada teman-teman deket ya, yang heboh juga ada gitu. Tapi terus saya tuh jomblo 7 tahun, Fan. Tuh, jadi Allah tuh adil ya. Kalau sekarang saya jomblo 8 tahun itu pasti ada ya. Lebih lama dari saya. Lama. Oh gitu. 7 tahun jomblo. 7 tahun setelah, kalau nggak salah waktu itu sama digosipkan, apa beneran sih? Yang mana? Yang heboh itu. Itu gosip-gosip ditutup gosip aja ya. Oh gitu. Jadi itu gosip. Enggak, itu bukan gosip, bener lah. Dulu kan kita pasti ada temen ya, ada teman-teman dekat, teman baik. Nah tapi setelah itu mulai dari 2003 sampai 2010 akhir ya, 2010 bener-bener nggak ada
bener-bener nggak ada. Ya ampun, Jadi kenapa? bener-bener saya tuh menceburkan diri ke dunia entertain, syuting, off air, panggung off air itu banyak sekali waktu itu panggung off air. Kenapa? Kan seorang Bella pada saat itu gila loh. Siapa yang nggak kenal Bella? Kalau orang terpilih jadi bintang iklan Lux itu pasti, wah, CV-nya panjang. Kenapa? Kenapa ya? Coba inget-inget. Ya sebenarnya Patah sih hati nggak dong? sebenarnya nggak patah hati, cuman sempat berada dalam satu hubungan yang sekarang tuh kalau pakar-pakar bilang toksik gitu. Oh. Ya, itu hubungan sangat toksik buat saya gitu ya. Mungkin buat dia enggak, karena kan ya kita berseberangan ideologi gitu. Iya, Jadi pada saat saya bisa melepaskan diri dari pertemanan tersebut, karena saya juga nggak pernah ada niat untuk menikah sama orang yang toksik ini gitu. Jadi dari dalam hati, biarpun kita berteman dekat, saya tuh nggak ada panggilan, iya ingin Berarti lanjut udah ada feeling serius. ya? Ya itu seperti insting Iya. aja kok, kayaknya ya udahlah teman deket gitu ya. Tapi saya terus serius aja di dunia entertain, syuting, off air, syuting, off air, syuting, Iya. off air, begitu sampai 2010. 2008 sebenarnya aku bosen tuh, Fen. Oh, untuk sendiri? Enggak, untuk apa, produksi-produksi yang udah saya jalanin gitu. Oke. Karena ya alhamdulillah waktu itu banyak ya penghargaan-penghargaan Iya, tuh iya. banyak. Jadi kita tuh merasa kayak stuck nih gitu. Apa Jenuh ya? Iya. Setiap habis membawakan satu peran, aku harus Switch. buang dulu nih. Oh, buang karakter ini dulu karena itu bukan aku, itu bukan aku, itu Iya, bukan iya. aku gitu. Sampai aku diundang masuk ke salah satu stasiun televisi, aku sangat respect sama bapak ini, dua orang bapak ini saya respect banget ya. Almarhum Ishadi dan Pak Wisnu Tama. Beliau yang ngajak saya masuk ke channel Salah TV satu tersebut. station. Iya, Oke. jadi saya di situ dikontrak komedi. Oh iya, aku inget. Apa namanya? Jadi ada Aduh, lupa namanya. komedi ringan Oh iya, ya. iya. Terus ada festivalnya dulu, aku dapat lagi juaranya gitu. Jadi lucu lah waktu itu peristiwanya. Wah, ini menantang gitu. Oke. Karena ini menantang, aku tertarik untuk Iya. ya ini aja deh dulu gitu. Sampai dapat tawaran film komedi itu di 2010. Nah, lagi masa promosi film ini segala macem, aku juga mulai kok nggak ketemu ya kan sama Sang pujaan hati. ya gitu, di mana dia gitu, sambil ya berdoa dan setahun setelah syuting itu baru deh gitu. Tuh, mulai guys. Ada yang nanya ini, ketemu sama Mas Agus di mana? Tuh. Boleh nggak dikasih tahu? Siapa tadi namanya nih, ada nih. Nanti bisa dilihat ya di Instagram aku. Aku open Ada. Q&A. Oke, baik. Ditanya di mana ketemunya? Apakah harus diceritakan? Loh, silakan. Ini siapa tadi yang nanya? Ada, nanti aku screenshot, nanti ada di sini. Ya Silakan, buat mau- lucu-lucu boleh Iya. lah ya. Loh kan buat yang teman sebelahnya, Iya. siapa tahu bisa mengikuti. Ini Tos dulu dong. ini cerita nggak ada rekayasa. Oh, iya. Nggak ada diatur, bener-bener yang kalau orang bilang itu di film itu apa ya? Aku nggak ngerti nyebutnya gitu, karena memang ya Tuhan atur ya begitu gitu. Iya. Aku tuh mau nobar bola, karena aku suka sekali nonton bola dari Sepak kecil. bola Sepak bola. yang bener. Bener, Ya dari Allah. kecil, cuman kan saya nggak masuk ke ranah sport ya gitu. Ada rekan kita yang cantik jelita, Donna Agnesia, Iya. aku nggak seperti itu gitu. Jadi memang aku tetap stick di jalur kita gitu. Jadi aku suka sekali nonton bola dari kecil. Terus kalau nonton di stadion itu apa ya, Euforianya, iya, ya. gemuruh itu rasanya kayak wow gitu loh, gitu. Kita sama-sama gitu, nggak ada yang lebih hebat nih, penonton nih nggak ada yang lebih hebat dari yang lain kecuali seberang. Benar. Nah itu yang aku suka gitu. Nah saat itu aku mau nobar sama temenku perempuan, single juga. Oh. Iya, ya mau nobar di satu hotel gitu, dan ketemu sama seorang temanku tentara. Oh. Nah tentara ini
Ya sebenarnya dibilang teman juga enggak ya, karena kan kita kalau entertain, kita pasti sering diundang institusi ini, institusi itu. Terus dia tanya, "Dek, ngapain di sini?" gitu kan. "Aku mau nonton bola nanti Bang malam," gitu. Dia on air-nya jam 9 live-nya gitu, karena waktu Eropa kan. Hah, bola katanya. Ya udah deh, nggak usah nonton bola, ngapain cewek-cewek nonton bola. Kita berdua seneng nonton bola gitu. Ya udah kalau gitu kita makan dulu. Jadi kita diajak ngopi-ngopi lah istilahnya, karena waktu itu masih jam 6 sore ya, habis-habis maghrib gitu. "Dek, aku nih sebenarnya mau ketemu abang aku," gitu. "Hah? Maksudnya gimana nih?" gitu. Ya, tapi kan kita waktu itu santai aja semuanya tuh serba ya gimana sih, ketemu nggak sengaja gitu kan. "Oh gitu Bang," gitu ya. "Nggak apa-apa." "Oh nggak apa-apa, udah tenang, nggak ada inilah," katanya, "nggak ada hal-hal yang aneh." Ya udah, nggak apa-apa. Jadi sejam kemudian datanglah beliau gitu ceritanya. Jadi mereka memang berjanjian karena mungkin ada ngomongin kerjaan ya, ada membicarakan pekerjaan. Akhirnya kita berempat jadi duduk bareng sampai kita mau pisah karena mau nobar tuh. Jadi sekitar 2 jaman lah gitu. Tapi nggak ada obrolan antara saya dengan beliau tuh, nggak ada gitu. Ya biasa aja semeja duduk. Saya ngobrol sama teman saya, terus teman saya yang perempuan ini juga malah ngobrol sama si abang gitu. Jadi nggak ada tuh diatur gini-gitu, nggak ada. Waktu ketemu langsung love at the first sight nggak? Mungkin abangnya kali ya. Kita anggap saja begitu. Gitu. Iya. Karena saat itu kan memang beliau juga sudah sendiri ya. Jadi berarti tahun 2000 berapa ya? Itu 2010 akhir. 2010 Jadi akhir. sekitar November atau Oktober 2010, udah lama lah. Jadi saya tuh syuting bulan Maret. Nah, itu kan lagi masa promo ya, kita kalau syuting kalau layar lebar kan promonya cukup panjang karena filmnya juga tayang di Malaysia gitu. Di sana juga banyak penggemar di Malaysia. Jadi saya juga lumayan sering bolak-balik ke sana. Dan ceritanya Desember itu mau ada pertandingan bola Indonesia Malaysia yang heboh banget gitu. Nah, setelah kita berkenalan 2 bulan, nggak ada obrolan. Zaman dulu kan masih smartphone yang pakai pin gitu. Abis tukeran pin juga kita nggak ada obrolan sama sekali silent. Malah saya mau delete namanya karena kan beliau itu kita nggak tahu ini siapa, terus namanya siapa, nggak pernah ada foto juga gitu. Jadi ini saya tanya, ini siapa, kalau nggak jelas saya mau delete gitu. Terus pas disebut namanya ini, saya mikir-mikir ini siapa gitu. Oh, rupanya yang abang ketemu malam itu gitu. Nah, setelah kita ketemu lagi, singkat cerita, rupanya memang beliau ditinggal mendahului gitu. Jadi sudah sendiri. Jadi makanya waktu teman saya yang tentara itu ngomong, "Tenang deh." Karena memang nggak ada yang harus dikhawatirkan. Kita ngobrol di situ karena saya orangnya juga sebenarnya saya tuh bisa dibilang picky banget ya. Sangat memilih gitu dengan siapa saya duduk nongkrong gitu. Sampai kayak begitu ya? Iya, di saat itu pada saat saya jomblo, ya ampun, itu boro-boro pergi tuh nggak dijemput. Misalnya ketemu temen cowok pun kecuali sahabat ya, itu saya nggak pernah dijemput, nggak pernah diantar. Dan itu kejadian terus sampai pada saat saya mulai jalan sama abang. Itu saya nggak pernah dijemput, nggak pernah diantar pulang. Ya kita ketemu di situ, pulang masing-masing gitu. Sampai begitu. Jadi seorang Bella itu kenapa kok? Kan maksudnya biasanya nih ya, kalau cewek-cewek di usia yang kayaknya tuh kan waktu itu Bella umur berapa? Waktu itu saya umur udah 36. Nah, makanya. Jadi itu kenapa kok punya perasaan harus gue picky, bukannya sebaliknya gitu kan? Dari muda sih sebenarnya pikinya gitu. Dari muda, cuma kan nggak kelihatan ya, karena kita kan Bella teman banyak, syuting banyak lah, dari temen SD, SMP, SMA, kuliah, temen artis juga kita semua deket gitu ya. Jadi saya tuh jarang namanya mau pergi-pergi dengan cowok gitu, dengan laki tuh berdua.
hampir nggak pernah gitu. Rame-rame iya. Aku Gitu. baru tahu loh guys, karena biasanya kalau ketemu Bella tuh di acara-acara tertentu Selalu rame-rame kan sama teman-teman bener-bener, kita, iya. Gitu. Jadi ini intinya memang itulah jodoh. Iya. Jadi intinya siapa yang suka duluan? Jawab dong. Oh tapi ada cerita. Yang ada menyatakan pasti kan abang. yang menyatakan gini. Oh gimana? Pada saat itu di dalam benak beliau, beliau tuh gini gitu ngebatin gitu. Cantik juga ya gitu. Padahal Ya iyalah. Ya, padahal nggak ada rencana ketemu. Dan beliau kan dunianya berbeda Iya, dengan makanya kita, itu. Fan, jauh banget. Jadi beliau juga nggak terlalu Tahu ya, ngikutin ini ya. siapa, itu siapa, ini kerjaannya apa, tahu nama, tapi kan tidak hidup di dalam Iya, dunia iya, itu, iya. jadi nggak terlalu tahu juga. Ini pertanyaan semua orang ya, dari seorang Bella yang ya pokoknya dunia entertainment tuh kan fleksibel banget. Iya. Tiba-tiba ketemu seorang, ya boleh dibilang kan ini prajurit ya. Iya, Gimana betul. cara pacaran dan mengadjust tiba-tiba jadi ibu persit itu kan gimana tuh? Berat. Ya makanya. Sebenarnya berat ya. Tapi ya mungkin salah satu yang jadi apa namanya, menjadi patron saya melangkah gitu ya, karena pertama kan kita anak Vena kan cucu seorang tentara juga ya. By the way, Iya, ini ada cerita ya, Ada lucu banget. Gimana ceritanya? kita teman kecil guys, Ya. nari Bali bareng. Nari Bali bareng. Di Pangkalan Jati. Pangkalan Jati, Karena Kompleks Angkatan Laut. Kompleks Angkatan Laut. Kompleks Angkatan. Jadi Iya, saya anak betul. perwira Angkatan Laut. Iya, betul. Vena Melinda adalah cucu dari perwira Angkatan Laut senior ayah saya. Oh iya. Ya, jadi kakeknya Vena itu seniornya ayah saya. Iya. Namanya aja aku masih ingat. Jadi kita teman kecil guys. Ya. Nih ya, Bella Safira tuh pinter nari Bali. Pada orang Batak. Coba nari Bali, masih ingat nggak? Masih sampai sekarang iya, masih. Ya. Jadi kalau orang nanya perlu effort enggak ya? Karena sudah jadi anak prajurit ya udah tahu lah. Perlu effort, Tetap. sangat perlu. Effortnya di Karena mana? kita kan tidak besar lagi. Saya tahun 2000 tuh sudah tidak tinggal sama orang tua. Jadi udah ada rumah sendiri tahun 2000 ya. Sementara kenal dengan waktu itu belum juga ada rencana mau pacaran kan. Itu 2010. Jadi udah 10 tahun lamanya kita tidak lagi berada dalam Komunitas. ya komunitas yang demikian gitu, dan kita juga udah bawa sikap kita, Iya, karakter iya. kita, Artis ya. betul gitu, yang ya kita juga nggak boleh sombong sama orang, benar, kita benar, nggak benar. boleh milih negor siapa nggak boleh begitu. Tapi Jadi nggak semua artis begitu loh. Tapi Iya artis zaman sih. artis zaman kita tuh unggah-ungguhnya banyak ya. Ada banyak. senior kita. Ya, kita sangat respect pada Benar. senior, terutama yang nama-nama besar ya, gitu. iya. Kita sangat respect pada mereka. Nah jadi effortnya jadi begitu. apa? Kan Effortnya, kalau abang udah naksir, udah gampang lah kalau udah naksir. tapi kalau naksir juga dibilang kan pasti ada mau mendahului gitu Oh, iya, komunikasi. Ini enggak. Jadi gimana? Jadi beliau juga tidak melakukan itu kepada saya. Jujur aja. Jadi bahasanya gimana dong? Ini lucu ceritanya. Jadi saya tuh kan di antara waktu itu off air dan lagi promo. Waktu itu sudah ada tawaran sinetron lain, tapi saya belum oke kan, karena saya waktu itu baru memulai bisnis. Bisnis ini bisnis MLM. Ya ampun. Dan bagus sekali bisnisnya, karena waktu itu sudah menanjak ya, naik lagi, increase gitu. Ya saya hubungin gitu kan. Oh iya benar. Untuk jadi masuk ke dalam. Untuk beli produk. Oh iya, benar, begitu. benar. Oh, Jadi itulah oke. peluangnya kita Iya, terbuka komunikasi. Jadi nggak juga dari beliau yang pada saat itu ketemu kita pertama terus hubungin saya, itu nggak ada. Sama sekali Orangnya nggak ada. pasif ya? Kita harus mengenal karakternya mungkin ya, karena karakter dan dunianya Iya, iya. memang tidak demikian gitu, tidak yang harus ya begitulah, Iya, nggak bergaulnya bukan seperti itu gitu. Jadi pada saat saya menawarkan produk bisnis tersebut, beliau menyambut dengan baik, dan waktu itu calon ibu mertua, waktu itu padahal kan masih temen ya. Jadi ibunda beliau itu memang kan ada mengidap satu sakit yang membutuhkan inilah suplemen yang baik gitu. Jadi dikasih gitu, dibeli dari saya.
dikasih itu terus katanya cocok, jadi beli lagi kan. Wow, Ya, itu aja gayung bersambut. segampang itu, Ya ya semudah itu. Oke, singkat cerita yang langsung menyatakan itu kan kayaknya kejadian cepet banget, langsung menikah terus Bella langsung Itu lama, Fen. lama. Ya, saya inget itu sekitar 6 bulan setelah kita kenal, beliau Lemhanas ya. Oke. Lemhanas dan beliau naik pangkat. Oke. Jadi waktu itu saya juga nggak terlalu ngeh gitu. Tahu tentara, tapi nggak tahu. pernah ngelihat juga pakai baju tentara, Iya, pakai iya. uniform, pakai military apa gitu, nggak juga gitu kan. Ya sudah, begitu mulai sering ketemu ya, kayaknya kita ketemu hanya 1 kali, kedua kali langsung ajak anaknya. Oh. Ya, dan anaknya tuh sekarang jadi sahabat saya gitu, jadi teman. Yang paling besar. Yang besar, yang laki gitu. Jadi kedua kali ketemu ajak anak. Dari situ sebenarnya kita bisa nilai ya. Jadi ini orang seperti apa gitu. Jadi memang bukan orang yang mau asal-asalan atau hanya buat ini gitu, karena beliau juga nggak terlalu tahu artis gitu kan. Ceritanya seperti itu. Wow, ini kayak fairy tale ya guys ya. Jadi tadi Bella udah cerita soal karir, soal percintaannya, dan sekarang happy ending banget ya. Insya Allah. Sampai rela meninggalkan dunia entertainment. Kalau boleh tahu tuh emang kesadaran diri dari Bella atau memang komitmen bersama sih? Itu dua-duanya betul tuh, Fen. Jadi pertama memang kesadaran ya bahwa tujuan saya ini menikah dengan laki-laki ini tuh bagaimana. Iya. Nah, saya inget waktu saya janji gitu, berdoa minta jodoh gitu, janji bahwa ibadah saya itu kalau bisa lewat rumah tangga juga, karena saya punya orang tua itu kan memang sakinah mawaddah warahmah ya. Iya. Sampai sekarang sudah 56 tahun pernikahan. 56 tahun pernikahan zaman sekarang Iya. hampir sulit kita ketemu gitu. Nah, itu orang tua saya. Jadi iya, kalau kita lagi berdoa kan khusyuk gitu ya, serius, fokus mintanya, mau yang begini aja deh gitu, nggak mau yang aneh-aneh gitu. Jadi ya seperti itu, ketemunya beliau gitu. Namanya orang tuh pasti ada kekurangan, tapi kelebihannya lebih banyak mendekati dengan apa yang saya butuhkan sebagai imam dalam keluarga dan rumah tangga. Jadi itu aja ceritanya. Ya sudah, jadi saya harus membaktikan diri saya demi suami, tapi itu kan buat saya juga. Betul. Buat kenyamanan hidup saya, buat seperti apa saya mau melakoni nanti setelah saya menikah gitu. Jadi saya waktu itu sempat berjanji nih di depan seorang jenderal bintang 4 yang sangat senior, sangat terkemuka. Kita kan kalau di militer mau nikah tuh kan harus menghadap banyak ya, banyak bapak ini itu semua harus kita silaturahmi lah gitu, minta izin istilahnya. Nah, waktu itu saya sempat ngomong gitu di depan beliau, saya bilang, saat ini saya rasa ini adalah waktu untuk suami saya. Jadi bukan saya lagi. Saya bilang begitu waktu itu. Dan pada saat itu si Bapak Jenderal tersebut langsung wow gitu. Nak, kamu bisa merasa begitu tuh bagus karena Bapak ini juga menantunya artis juga. Oh. Jadi beliau sangat memahami, sangat mengerti bahwa kita tuh ada jiwa yang bersosialisasinya tinggi ya, senang mungkin acara-acara, dianggapnya begitu, senang acara-acara kumpul-kumpul rame. Beliau menanggapi saya sampai surprise juga, dan saya didukung secara mental gitu bahwa ini loh, itu yang kita perlu begitu, supaya karena mendampingi seorang prajurit itu bukan hanya sekedar raganya, tapi jiwa dan raganya semuanya. Termasuk kita mau menjadi sama dengan komunitasnya, itu sudah harus sama. Dalam arti apa? Suka nggak suka, kita harus membaur, kita harus sama dengan mereka ya. Pada saat itu memang suami saya itu sudah dalam pangkat yang tinggi lah ya. Jadi tantangan lagi nih buat saya untuk menjadi tokoh ibu bagi adik-adik, mengayomi, menjadi contoh yang pantas ya, yang bagaimana gitu membaur dengan mereka, ketemu dengan mereka. Belum ini kawan-kawan kita yang satu angkatan kan rata-rata usia di atas saya ya. Jadi
itu bukan sesuatu yang terjadi satu malam dua malam, tapi keikhlasan aja, ikhlas. Ya saya harus bisa ngikutin, nggak ada tuh patronnya, tulisannya, aturannya, pelajarannya nih bukunya ya dek gitu, nggak ada. Nggak ada, jadi kita jalan sambil belajar. Tapi no wonder ya, karena seorang Bella Safira itu termasuk orang yang pinter, jadi mudah untuk adjust. Loh iya dong. Amin. Karena kalau kita di posisi yang seperti itu kan bukan hanya mengayomi, bisa positioning itu yang bagus untuk menunjang karir suami. Wah elah, kayak tapi betul aja. itu. Bener tapi kan? itu betul. Karena Vena ini juga cerdas banget lah. Kita kan satu alma mater kuliah, jadi tahu dong. Tapi Bella, kalau kita lihat seorang Bella, pertama lahir dari keluarga yang harmonis. Iya. Kalau aku kan udah tahu sendiri lah ya ceritanya. Kemudian kedua, sekarang dapat suami yang benar-benar kayak itu idaman semua perempuan deh. Setelah lama. Really? Oh iya. Karena kita tahu kayak Mas Agus itu sosok yang benar-benar apa ya, nggak yang gimana sih ya, tentara yang benar gitu ya, nggak yang jadi kita nggak khawatir lah. Kan kadang-kadang kalau istri-istri sekarang suka kepo, buka-buka. Apakah Bella seperti itu? Tidak, sama sekali tidak. Jadi nih guys ya, saya kasih benar. Ini ada tips penting untuk ibu-ibu rumah tangga yang masih muda, yang setengah muda, setengah tua, udah tua ya bahkan gitu. Kita nggak usah ngoprek-ngoprek. Ini apa namanya handphone suami. Kenapa? Itu pride ya, itu border, itu limit gitu. Tapi saya nggak bisa ngomong kalau buat orang-orang, saudara-saudara kita yang punya pengalaman buruk dengan itu, sehingga menjadi trauma, harus memeriksa, harus ngecek, harus jadi polisi. Bener nggak nih gini-gini ya, kalau itu berhubungan dengan perselingkuhan misalnya. Nah saya sih pokoknya dengan yakin menjalani rumah tangga ini setengah yakin, setengah kita tuh siap-siap. Bukan. Belajar ya, naif gitu, polos gitu. Jadi kalau bahasa Inggris itu kan bluntly, artinya kita jalanin aja deh gitu. Udah deh, gak usah ngomong macam-macam, gak usah mikir macam-macam, udah kamu jalanin aja yang baik gitu kan. Seperti itu gitu, setengahnya yakin karena kita melihat sosok beliau. Saya mengenal keluarga beliau juga keluarga baik-baik, harmonis, semua orang sederhana, bersahaja banget, tinggal di Stabat, di kampung di Langkat, Kabupaten Langkat. Jadi kita bukan keluarga, suami saya itu bukan keluarga metropolitan seperti kita begini, beda. Mereka itu orang-orang yang bersahaja tapi berprestasi di daerahnya, begitu. Jadi seperti ya kita lihat orang daerah yang berprestasi itu begitu. Nah, begitulah keluarganya. Jadi nggak ada yang harus dikhawatirin dong. Betul, nggak ada yang seperti saya lihat di kota besar begini begitu. Di sinetron ya gitu. Kita kan suka sinetron itu karena itu memang diperlukan. Jadi intinya sebetulnya kalau boleh dikasih highlight ya buat ibu-ibu, yang namanya pernikahan itu harus ada keyakinan ya. Harus ada keyakinan. Soalnya kalau udah nggak ada keyakinan, disitulah akar permasalahannya. Yang tadinya suaminya nggak apa-apa jadi apa-apa. Nah guys, aku sekarang mau bacain, boleh ya, boleh. Ibu Bella? Boleh. Nanti sangkain saya yang kepo, tapi emang kepo juga sih. Soalnya zaman sekarang itu kita harus bisa juga kasih contoh. Betul. Bagaimana caranya kita berkeluarga. Kebetulan yang nonton Vena Melinda Chena tuh ibu-ibu. Iya sih, usia-usia kita nih kayaknya. Usia kita. Nah, nih boleh ya, Bella ya. Boleh, silahkan. Nih. Kok jadi deg-degan sih? Oh ya, tadi yang nanya, namanya @Jasmine_94. Nah, tapi ada yang nanya lagi nih. Gak apa-apa ya. Tulus nggak dari hati atau karena mau nikah makanya berpindah keyakinan? Oh, boleh dijawab, boleh? Boleh, boleh dijawab. Ini untuk membantu dan saya sepertinya harus menyuarakan ini ya, gitu. Karena ini prinsip, gitu. Kenapa saya berpindah keyakinan? Saya lahir, tumbuh, besar, dididik oleh seorang perwira. Ya, kakek saya juga perwira juga ya. Jadi dalam rumah tangga itu, satu kesatuan itu adalah harus. Nakodanya si ayah, si ibu ini navigator. Ya, kalau rumah ayah itu atap, ibu itu tiangnya. Jadi ibu itu 4 kaki harus kuat, gitu. Ayah ini menaungi kita, gitu. Dan itu harus sama, seia sekata. Memang saya banyak melihat, sebenarnya nggak apa-apa juga berbeda keyakinan. Tapi
Tapi akan menjadi sulit bila mana kita harus bersama-sama, ya harus menjadi satu. Iya. Semudah itu aja sih, harus menjadi satu. Tidak akan semudah kita mempertahankan perbedaan itu. Ya, masalah keyakinan, masalah faith, belief itu masalah hak saya sendiri bersama Sang Khalik ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa itu amat mengetahui gitu. Dan kita kalau ibadah kan kita bisa rasakan itu gitu. Dan yang penting memang saya sih harus ngomong ya, kalau bisa sih jangan cari gara-gara. Jadi kalau memang adik-adik ini berhubungan terus beda keyakinan dan sudah terbaca bahwa akan sulit, nggak usah deh. Nggak usah. Mendingan kita nggak usah melawan orang tua. Kita jangan melawan orang tua. Jangan kita berbantah-bantah dengan orang tua ya. Karena saya kok masih merasa yakin bahwa ucapan orang tua itu memang hampir 99% itu diridhoi oleh Allah gitu. Dibenarkan oleh Tuhan. Jadi kalau sudah kelihatan kebaca sulit, ya kita jangan menjadi bodoh gitu untuk mempertahankan sesuatu yang nanti akan sia-sia. Ini pasti benar. Kalau lagi berantem itu pasti akan terbawa-bawa. Bener nggak? Iya. Tuh kan sudah Mama bilang akan terbawa-bawa. Tapi ini sorry ya Bella, maksudnya Bella nggak ngalamin hal itu kan? Harus sampai berseteru dengan orang tua kan? Oh ngalamin dong. Ngalamin. Jadi apa yang di artikel itu betul? Betul. Dan bagaimana melewati semua masa sulit itu? Itu kan nggak mudah kan? Saya tuh kan nggak berani ya ngomong hal-hal yang melampaui ya ini kita kan bicara santai, ngobrol-ngobrol santai gitu. Cuman kok saya yakin ya kepada setiap pribadi Tuhan, Allah itu punya jalan yang berbeda. Jadi tidak kepada semua orang hal tersebut bisa diizinkan, bisa dimuluskan. Itu tergantung pada saat kita berdoa, ibadah, maka kita akan mendapat itu. Hidayahnya itu kita dapat pasti. Kemana ini gitu. Pada saat saya dimusuhi kan situasi ya. Betul. Tapi kan batin, hati, cinta, kepala isi kepala orang tua kita itu kan tidak membenci kita. Nggak mungkin. Mereka orang tua mengandung, melahirkan, mendidik, ngasih makan kita sakit, kita diurus sampai seperti ini. Nggak mungkin orang tua itu membenci anaknya ya, membenci saya gitu. Nah, cuman pada saat tersebut ya saya sudah punya keyakinan yang tadi saya bilang 50% itu gitu, bahwa memang dalam rumah tangga orang tua saya aja mereka satu. Mereka satu, tidak ada perbedaan gitu. Jadi kalau misalnya saya berbeda dengan suami, maka itu menjadi ya tidak samawa tersebut, tidak sakinah mawaddah. Betul, bisa menjadi potensi permasalahan. Terus ke anak-anak juga, anak-anak menjadi mendua ya, menjadi bingung. Sekarang ini saya baru memahami loh ya, setelah anak-anak bertambah besar, yang kecil ini kan sekarang udah 16 tahun ya. Siapa namanya? Namanya Diandra Minunet. Oh ya. Ya, kita panggil dia Nunet. Jadi gini, pengaruh keterbukaan melalui jendela internet ini besar sekali. Ya, segala macam aplikasi, segala macam sosial media itu bisa didapatkan oleh anak-anak dengan mudahnya. Jadi kalau kita tidak punya fondasi yang kuat sebagai orang tua, ini nggak satu. Kesininya nih, ke belakangnya nih, di usia-usia begini mereka juga belum terlalu menyerap kehidupan, belum punya persoalan kehidupan seperti kita gitu. Mereka nggak akan menjadi kuat. Karena kan saya ketemu Nunet dulu usia 8 tahun ya. Maksudnya dia 6 tahun, pada saat saya menikah dia 8 tahun. 8 tahun. Kita kan pasti gampang. Ternyata enggak buat anak. Jadi kalau berbeda-beda memang si anak akan ya banyak sih kasus ya kita lihat gitu. Jadi intinya guys, ngerti ya poinnya, bahwa Bella di sini lebih kepada hubungan kita sama Sang Khalik itu romantisme yang nggak perlu tidak bisa dijelaskan ya. Karena memang berbeda. Betul, kepada setiap pribadi itu beda ya. Jadi intinya aku juga belajar dari seorang Bella. Kayaknya sebetulnya modalnya kita hidup itu adalah sabar ya.
Ikhlas sih kalau saya. Iya. Saya lebih ikhlas. Ikhlas ya. Iya. Kalau sabar kita bisa karena masih menahan gitu. Tapi kalau ikhlas kita udah Oh gitu ya. tidak, lepas aja, nggak ada nih yang jadi beban, itu ikhlas gitu. iya, Jadi benar memang juga ikhlas ya. aja. Gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi ikhlas itu sebagai modal Bella dalam berkeluarga pada saat ini ya. Betul. Dan alhamdulillah dengan keikhlasan itu sekarang semuanya malah jadi lebih terang ya. Ya, Ya kan? Bismillah ya. Iya kan, Bismillah. karir suami bayangin betul. setelah pensiun tetap ada karir yang selanjutnya. Amin, Itu kalau bukan amin. karena dukungan seorang istri nggak mungkin, benar nggak? Amin, Jadi nggak amin. sia-sia Bella meninggalkan dunia entertainment. Iya. Yang akhirnya seperti Bella bilang, satu tujuan. Toh Iya, dengan satu saya tujuan. menyatu, suami yang di depan, Betul. saya di Ya belakang. kita terus- pendamping ya. Kalau saya menempatkan diri saya terhadap suami saya itu pendamping gitu. Jadi kalau komandan ada wakilnya, Oke, pilot oke, ada oke. co-pilot, Iya, iya. captain ada navigator gitu. Ada, itu selalu ada. Dan ini mereka satu. Jadi apalagi di militer, Iya. sikap kepada komandan dengan wakil komandan itu harus sama. Oh, Sikap gitu. anak buah kepada komandan dan wakil komandan, sikap mereka harus sama. Oh. Iya, jadi nggak ada perbedaan sikap kepada komandan maupun wakil. Wakil kurang respect, nggak ada itu. Oh. Sama nih tingkat respectnya gitu. Guys, aku dulu pernah di Komisi 1, guys. Jadi tahu banget. Itu ya kalau nggak salah istrinya kalau suaminya minta tolong siap. Bener nggak tuh? Hah? Betul. Iya kan? Kita nggak boleh ada kata gitu ya? aduh nggak boleh. Oh. Ya kita siap dulu. Nanti kita gitu. pikirkan gitu dalam ya tergantung masing-masing skala jabatan lah ya. Oh, Jabatan gitu. pangkat itu kan semua berpengaruh dalam mengambil keputusan lah ya. Tapi ya seperti itu gitu. Ih keren ya. Jadi kayaknya Ibu Bella udah hafal lah ya. Alutsista dan lain sebagainya. Enggak lah. Oh, enggak. Tapi apa suka dukanya nih? Banyak banget yang nanya. Suka duka selama menjadi ibu Persib. Ya Lagi kan? puasa ya, jadi nggak boleh minum kan. Kita lagi puasa ini guys, sama-sama. Ini kan namanya ngabuburit ya. Ngabuburit ini bener, suasananya enak banget lagi. Iya, ini air Iya. banyak banget. Biasanya saya berenang. Iya. Cuman kalau lagi puasa Nggak kan boleh. potensi ketelen ya, Iya. jadi nggak berenang dulu deh. Ya, suka dukanya. Banyakan suka atau banyakan duka? Jujur. Jujur ya, Ya. guys, ini lagi-lagi ini masalah Lifestyle. keyakinan kita dalam keyakinan beribadah lagi. ya. Ah. Kita dikasih jalan sama Yang Maha Kuasa ya. Hidup itu ya harus lebih banyak sukanya daripada dukanya. Oh, Jadi jadi kalau kalau- nggak jadi ibu Persib, mau jadi ibu Persib Mau jadi apapun, profesi apapun harus banyak sukanya. Kita tuh harus enjoy. jadi kayak saya jomblo atau nggak jomblo harus banyak Embrace sukanya. aja, nikmatin aja, nikmatin. Heeh. Ada ya dinikmatin, Nggak nggak ada ada ya. ya dinikmatin gitu. Jadi kita nggak Gitu. jangan menganggap itu tuh kita tuh apa whining Serius gitu, banget ya. apa mengeluh terus, mengeluh Oh. ini apa gitu. Jangan, karena itu menjadi kita nggak fun nanti hidupnya gitu. Iya, Kita iya, harus iya. fun. Vena kan nggak tahu bahwa suami saya dan saya itu mempunyai karakter yang amat berbeda. Kita amat berbeda. Oh, Kita iya. sangat kita beda banget ya. Tapi kita menjalaninya kita fun aja. Kita saling respect harus nomor satu sih buat saya, respect ya, komitmen ya, respect komitmen itu harus gitu. Nah dengan berjalan dengan itu kita harus memuliakan dia Iya, ya betul. kan, itu menjadi modal utama. Maka sudah pasti dong laki-laki itu memuliakan, laki-laki yang sayang ibu pasti memuliakan istri gitu, kecuali anak mami. Beda ya. Oh, jadi itu patokan Bella ya. Ya. Melihat bagaimana sikap Mas Agus terhadap ibunya. ibundanya Oh, memang ya melindungi, selalu ingin memberi yang terbaik, tapi tidak pernah berlebihan, nggak seperti yang kita lihat di sinetron, di pangku ini apa, nggak begitu. Karena beliau kan usia 17 tahun sudah keluar dari rumah, 17 tahun sudah menjadi perantau, 18 tahun masuk, belum 18 itu masuk akademi ya, akabri, masuk akademi militer. Jadi beliau dibentuk Iya. dari kemandirian beliau dari usia sangat muda. Nah, jadi semua yang beliau lakukan untuk keluarganya itu bentuk perlindungan, proteksi, menjaga, memelihara, itu semua dalam skala yang amat ya saya maunya ya begitu. Oh, tapi Suami itu itu begitu, jujur nggak? Itu gitu. bagian dari doa Bella nggak? Waktu Bella waktu sendiri
berdoa kepada Allah, udah ngebayangin nggak kira-kira kayak gitu? Seperti yang nggak ada bayangan kalau dia bakal gitu, tapi saya minta dalam doa iya. Saya mau yang gini gitu. Saya sebenarnya enggak sih ya, doanya tuh sesingkat ini loh. gimana? Aku nggak mau yang dugem. Jadi Aku nggak mau yang ngerokok. Ya Aku nggak mau yang tukang minum alkohol. Itu doa saya. Oh gitu. Iya. Jadi bukan aku pengen yang pangkatnya ini, enggak ya? Kan nggak tahu mau ketemu tentara. Tapi kan ada loh orang yang berdoanya begitu. Saya cuma minta ya Tuhan kasih orang yang takut akan Engkau, takut akan Allah dulu ya, takut akan Allah. Waktu itu saya belum mualaf ya. Takut Tuhan itu maka dia akan menjaga ibadahnya, semua menjadi ibadah ya, kerjaannya, profesinya, misinya, pengabdiannya untuk negara gitu, keluarganya itu jadi ibadah gitu ya. Bismillah lah saya ngomong begini kan nggak berani takabur. Jadi sebetulnya. intinya banyak sukanya. Ya, lebih banyak sukanya. Karena kalau kita lebih banyak dukanya ya berarti kamu hidupnya nggak berguna dong, nggak faedah. Maksudnya gini mungkin, artinya sebagai ibu Persit nggak ada hal yang harus dirubah dari seorang karakter Bella. Tetap sebagai Bella, tapi adjustment dalam hal lifestyle aja. Dalam semua hal ya. dalam semua Memang hal sih saya nggak bisa ya berbicara atas nama semua ibu Persit. Karena saya pun waktu suami saya komandan tinggi gitu ya, kita kan selalu berhadapan dengan persoalan-persoalan adik-adik, anak buah, persoalan rumah tangga, perselingkuhan, begini gitu, itu banyak. Hah? Itu banyak. Sampai sebegitu? Iya. Dan kita ikut menguatkan, mencari solusi untuk sampai. kebaikannya. Betul, karena dalam militer rumah tangga itu amat penting. Oh gitu. Iya, amat penting. Itu bukan hal yang kita bisa, itu urusan dalam, nggak begitu. Oh, jadi semua kompak ya? Bisa komandan itu ikut campur bila dibutuhkan, bila harus ditangani oleh dinas gitu, bisa. Jadi kalau misalkan sang istri mengadu, itu tetap harus bisa dibantu ya. Kita harus membantu mereka untuk mencari solusinya bagaimana, dan yang pisah juga banyak ada ya gitu. Ada. Nah, jadi kesimpulannya udah tahu ya, kalau jadi pimpinan yang top levelnya harus memberikan contoh. Menjadi contoh ya. Mungkin akhirnya itu yang makanya Bella nggak mau ke dunia entertainment karena kan takutnya juga tidak sesuai ya. Ya sebenarnya beda ya. Misalnya kita jadi host mungkin masih bisa, tapi saya rasa juga itu kan tergantung keputusan saya gitu. Kayaknya nggak deh, saya mau ngurus rumah tanggaku aja. Gitu. Aduh, so sweet banget ya. Mudah-mudahan yang sebelahnya juga ketularan. Amin, amin, betul, kita doain juga. Nih, ada nih bagus banget nih, terakhir nih. Kegiatan apa aja yang dapat memajukan kaum wanita terutama di lingkungan Persit di Sulawesi? Seorang istri menurut saya tuh memang juga harus punya kemampuan untuk mandiri ya. Terutama dalam hal ekonomi ya. Keahlian. Betul. Nah, keahlian itu bisa macam-macam ya. Bisa dia menjadi motivator ya, motivational speaker ya, bisa menggalang teman-temannya dalam kelompok kecil, misalnya memulai satu pekerjaan kreasi lokal ya, atau mungkin hobinya mempelajari kitab suci Al-Quran, membangun kelompok kecil pengajian, nanti dia bisa menjadi guru mengajar gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan gitu, dan bukan hanya Sulawesi gitu. Kebetulan memang kan saya 3 tahun ya tinggal di Sulawesi. Itu tanah yang mungkin orang ini terkesima waktu jadi ibu Persit di Sulawesi. Dan saya amat mencintai Sulawesi memang. Saya nggak bakal berpikir bahwa saya orang yang lahir di Magelang 1 tahun dibawa ke Jakarta, anak metropolitan itu bakal betah di sana. Dan saya betah, saya senang, saya mencintai gitu. Jadi banyak sekali potensi yang bisa dilakukan di sana gitu. Dan yang saya harus akui, wanita-wanita Sulawesi itu lebih berani. Mereka itu menjaga derajat ya, gender gitu, persamaan dalam keluarga itu mereka lebih daripada wanita-wanita di Jawa. Tapi tidak menjadi sosok yang sombong, yang pride, yang menginjak suami, itu tidak. Jadi gitu. intinya emansipasinya tuh sudah baik ya, sudah bagus lebih terlihat ya kan di sana. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya mungkin ya kearifan lokal di sana itu yang saya amat suka tuh satu tenun. Tenun Sulawesi itu banyak banget macamnya. Saya tuh sampai terkesima, terperanjat di satu kabupaten itu bisa banyak sekali. Apalagi di Kota Madia misalnya atau di provinsi banyak sekali.
Kedua kuliner. Wow, nggak Kulinernya, heran kalau bikin aduh. restoran ya. Masih tuh restorannya. Masih, alhamdulillah masih. Kulinernya Iya, luar biasa. emang ya. Ya, dan masih banyak yang kita orang di Jawa ini nggak tahu. Saya kan udah keliling semua seluruh kabupaten di sana ya, 6 provinsi tuh. Benar-benar kaya banget. Dunia kuliner di sana, Indonesia Timur itu luar biasa. Kaya sekali dan enak ya. Iya. Maksudnya ini bisa dijual gitu loh. Ini bisa dijual menjadi komoditas, menjadi satu bentuk kearifan lokal ya, tinggal packagingnya. Harus ada pelatihan, begitulah, harus ada pelatihan. Nah, kalau di dalam organisasi Persit Kartika Chandra Kirana, Dharma Pertiwi ya, itu lengkap, semua ada. Semua ada wadahnya. Kita mencari, kita menggalang mereka, kita menyatukan mereka, kita modalin, kita siapkan fasilitasnya, itu semua ada. Kalau di organisasi Istri Tentara, iya, lengkap. Itu kalau mau tahu ada ya, kita bisa lihat di mana tuh di. Sekarang. Soalnya kayak agak kan kalau aku nyari, kalau mau cari. Aku promo boleh ya? Boleh. Gimana? Sekarang ada satu aplikasi yang dibangun oleh Ibu Ketua Umum Dharma Pertiwi. Ketua Umum Dharma Pertiwi adalah istri dari Panglima TNI. Iya. Apa itu Dharma Pertiwi? Itu 3 angkatan ya. Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Nah, kita bergabung namanya Dharma Pertiwi. Itu ada satu aplikasi yang bisa di-download, namanya Ladara. Ladara, laut, darat, udara. Wah, keren. Iya. Dan di situ ada macam-macam ya kearifan lokal yang diangkat oleh ibu-ibu ini dari semua daerah. Wow. Ya, seperti belanja online. Wow. Itu belanja online. Keren banget itu ya. Betul, belanja online yang ini, yang itu, yang ini kan semua terkenal tuh. Jadi dari tenun, betul, dari semua kuliner. ada. Okay. Kuliner, kalung, ya aksesoris, semua perlengkapan kita pakai wanita, macam-macam sampai kebutuhan bayi, kebutuhan rumah, kebutuhan macam-macam lah, itu semua lengkap di Ladara ini. Wah, gitu. tuh ya. Jadi ini semakin semangat ya kita. Tapi entar lagi hujan, guys. Jadi ini pertanyaan terakhir deh, Bella. Ada nggak titik terendah dari seorang Bella Safira? Tadi kan aku udah bilang bahwa Bella tuh semua hidupnya kayaknya ya banyak jadi mimpi orang kan. Begitu kah? Iya loh. Kalau titik terendah, tar dulu ya, aku inget-inget dulu. Karena orang tua harmonis, suami baik. Iya. Sebenarnya dalam perjalanan hidup saya itu banyak sekali persoalan hidup yang mendewasakan saya. Jadi kita itu menjadi dewasa memang karena persoalan hidup ya. Jadi kalau seorang anak tidak pernah melewati dinamika ini, mereka menjadi tidak kuat, tidak mandiri, tidak stabil, tidak biasa mengambil keputusan, tidak bisa tertekan, tidak bisa mengatasi, tidak bisa mengelola kemarahan, tidak bisa mengelola stres, depresi dan segala macam. Dan itu sudah kita rasakan ya di dunia entertain kan macam-macam ya peristiwa ini itu. Oh iya, Vena tuh menikah cukup muda ya. 23. Iya, seingat saya gitu. Jadi memang ya pasti kan sudah banyak makan asam garam rumah tangga. Nah, sebenarnya banyak dalam rumah tangga, dalam persoalan keseharian. Tapi kalau ditanya titik terendah apa, yang bikin kayaknya, aduh, kenapa begini banget nasib saya, kayak di sinetron-sinetron itu loh. nggak pernah sampai gitu sih. Nggak pernah. Enggak, Berarti intinya Bella tuh orangnya optimis ya? Iya, selalu punya apa namanya, kita pasti pernah jatuh. Ya jatuh dalam arti aduh gimana ini, nggak tahu lagi deh, pusing ya. Saya lari ke rumah orang tua, ngobrol sama mereka seharian, bisa 4-5 jam pergi sama ibu saya gitu. Nanti kita pulang lagi tuh udah semangat baru bahwa kita kan dalam rumah tangga persoalan itu kan biasa. Kita pulang itu ya udah, kita adalah satu. Kita bukan orang yang berbeda-beda untuk nanti melanjutkan jadi runcing nih persoalan ini, masalah ini. Tuh gitu. guys, sudah dijawab ya. Jadi mau dikulik dari sana, dikulik dari sini, Bella tetap adalah Bella Safira yang dulu, yang selalu optimis, yang selalu positif, yang selalu semangat ya. Jadi yang namanya orang titik terendah itu tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Betul. Kalau dia mau bikin itu terendah ya terendah. Ya kalau dia ada persoalan gitu ya, terus dia bikin kacau sekalian ya, kelakuannya jadi lebih jelek ya pasti ini nanti bales, ini aduh
Saya aja pusing kalau bacain tuh status-status Orang yang lagi curhat-curhat ya. aduh, gue bilang kok bisa ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Ya orang lain-lain, kita nggak bisa menghakimi. Terakhir, coba kasih pesan-pesan kepada ibu-ibu semua supaya mempunyai keluarga yang tetap solid, menjadi orang yang terus semangat dalam menjalani hidup meskipun COVID. Monggo. Ya mungkin saya, usia pernikahan saya sih belum lama seperti Vena ya. Vena pasti lebih banyak merasakan asam garam pernikahan gitu. Dan banyak lah yang jauh lebih hebat, itu banyak sekali. Dan jangan salah, saya itu banyak belajar dari rumah tangga anggota, dari rumah tangga anak buah. Saya sering tuh ngadain sayembara, siapa yang 20 tahun pernikahan, 25 tahun. Siapa gitu. Saya sering kalau lagi kunjungan kerja. Dari situ nanti saya ajak mereka ngobrol. Itu kan masukan buat kita gitu. Jadi kita tahu menempatkan diri, memposisikan diri. Saya istri, saya pendamping. Kecuali saya mau ngejar karir ya. Kalau saya ngejar karir ya sudah, itu kan harus kesepakatan. Nah jadi ya aku nggak mau deh ya jadi kayak sosok pembicara rumah tangga gimana, no. Cuman ya dibawa enak aja. Semuanya ya. Dinikmatin aja. Seorang ibu itu adalah anugerah profesi dari Yang Maha Kuasa, itu nggak ada yang nunjuk. Betul. Ya. Profesi given dari Sang Khalik, kita jadi ibu rumah tangga. Ya udahlah kita urus, kalau mau punya karir diaturlah waktunya dengan baik. Terus jangan jangan cepat depresi ya. Kita harus punya hobi, kita harus punya kesenangan. Kalau saya sekarang sejak pandemi senangnya masak ya. Nah, iya, sejak pandemi senangnya masak. Jadi kapan dikirim ya makanan dari Bella ya. boleh banget. Iya. Jadi guys, itulah tadi obrolan aku sama Bella Safira, teman waktu kecil yang memang kita lama nggak ketemu, tapi alhamdulillah Bella masih mau meluangkan waktunya. Ini demi Vena Melinda Channel ya. Jadi guys, ambil positifnya bahwa seorang Bella itu kenapa perkawinannya harmonis, karena dia selalu mau belajar dari orang-orang yang memang sudah jelas-jelas sukses membina rumah tangga. So guys, untuk aku juga nih belajar bahwa tidak boleh selalu merasa ada deep down dalam hidup ya, karena sebenarnya itu nggak perlu ya. Dan sekali lagi, jadi ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang kita udah given. Nggak ada tuh yang nunjuk, kan presiden nggak nunjuk kita jadi ibu rumah tangga ya. Itu mulia sekali ya. Mulia Oke guys, jadi yang masih belum puas nonton aja di YouTube ya, Bella Safira, Dewi Fortuna dan semuanya lengkap ya. Oke guys, sekali lagi thank you for watching Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum.